Halo semuanya, perkenalkan saya Wila Johana dari kelas 11 IPS SMA Kristen Anak Panah. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan 7 faktor yang menjadi penyebab konflik. Faktor yang pertama adalah faktor perbedaan antar individu. Masing-masing manusia dalam kehidupan masyarakat tentu memiliki perbedaan pendapat dan juga pendiriannya masing-masing. Saat seseorang lebih mementingkan pendapat atau pendiriannya sendiri, begitu juga dengan orang lain, maka kedua belah pihak tersebut akan dapat mengalami konflik di dalamnya, karena masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah dengan pihak lainnya. Faktor yang kedua adalah faktor perbedaan kebudayaan. Dari lahir, manusia tentu memiliki kepercayaan kelompok ataupun kebudayaan yang berbeda-beda dengan manusia yang lainnya. Secara sadar ataupun tidak sadar, masyarakat akan membawa kepercayaan kelompok ataupun kebudayaannya dalam hidup bermasyarakat. Saat sebuah golongan tidak dapat menghargai kepercayaan kelompok atau kebudayaan golongan lain, maka tentu akan timbul konflik di dalamnya karena satu golongan dan golongan yang lainnya tidak dapat mencapai tujuan bersama, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan masyarakat, seperti yang dapat kita lihat, faktor perbedaan kepentingan ini dapat berupa dua hal, yaitu faktor perbedaan kepentingan ekonomi ataupun faktor perbedaan kepentingan politik. Dalam rangka mencapai kepentingan ini, tentu masyarakat itu memiliki tujuannya masing-masing. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tidak jarang masyarakat itu mengalami konflik satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena tentu mereka memiliki tujuan yang berbeda, mereka juga memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut berbeda pula. Karena hal itulah masyarakat dapat menghadapi konflik saat mencapai tujuan tersebut. Faktor yang keempat adalah faktor perubahan sosial. Seperti yang dapat kita lihat, manusia terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang dapat kita lihat pula, kebiasaan masyarakat dari masa lampau dengan kebiasaan masyarakat di masa kini tentu berbeda. Saat masyarakat dari masa lampau dan masyarakat dari masa kini hidup berdampingan, tentu mereka memiliki kepercayaan dan kebiasaan yang berbeda. Hal itulah yang dapat menimbulkan konflik saat mereka hidup berdampingan di masa kini. Faktor yang kelima adalah faktor kesenjangan sosial. Saat terjadi kesenjangan sosial, masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan memiliki perbedaan pekerjaan dan juga perbedaan penghasilan pula. Faktor ini dapat menimbulkan konflik pada saat masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah merasa iri dengan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi, ataupun dapat terjadi konflik pula saat masyarakat berpenghasilan tinggi merasa derajatnya lebih tinggi sehingga mereka meremehkan masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Hal itu tentu merupakan hal yang tidak baik dalam hidup bermasyarakat saat kita seharusnya hidup berdampingan. Faktor yang keenam adalah faktor diskriminasi sosial. Seharusnya untuk hidup bermasyarakat, kita tentu tidak boleh memperhatikan sara ataupun suku, ras, dan agama dari seseorang. Kita harus hidup tanpa membeda-bedakan hal tersebut. Namun tidak sedikit orang-orang yang masih tidak mau hidup dengan semua orang di sekitarnya. Mereka masih memilih-milih teman seperti
orang dengan suku yang sama atau agama yang sama atau ras yang sama. Hal ini tentu menimbulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat hidup berdampingan dengan baik. Faktor yang terakhir adalah faktor perbedaan status sosial. Saat masyarakat memiliki status sosial yang berbeda, tentu mereka akan memiliki pekerjaan, kebiasaan, dan juga kepentingan yang berbeda pula. Dari perbedaan itulah masyarakat tidak dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Karena seseorang dapat menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.